Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 ingin menjelaskan tentang manajemen correcting. Apa itu manajemen correcting? Manajemen correcting adalah manajemen yang diarahkan untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sebagai mestinya dan mencapai tujuan yang ditetapkan ataukah tidak. Selain memastikan, juga perlu diketahui apa yang menjadi penyebab. Misalnya, jika sebuah rencana ternyata tidak berjalan sebagai mestinya, dan kemudian bagaimana tindakan koreksi yang dapat dilakukan, fungsi manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan, dan bagaimana langkah-langkah koreksinya dinamakan dengan fungsi pengawasan atau pengendalian. Dalam terminologi bahasa Inggris, fungsi ini sering dinamakan dengan fungsi controlling, evaluating, appraising, dan correcting. Semua istilah ini memiliki arti yang hampir sama, yaitu mengontrol atau mengendalikan, mengevaluasi, menilai, atau mengukur, dan mengkoreksi. Akan tetapi, dikarenakan fungsi manajemen yang diperlukan tidak hanya pengawasan, namun mencakup juga penetapan standar kinerja perusahaan, pengukuran kinerja yang dicapai perusahaan, dan pengambilan tindakan koreksi sekiranya standar kinerja menyimpang dari semestinya. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagai mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang memperlambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagai mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengkoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat mencapai apa yang telah direncanakan. Pengertian pengawasan dan pengendalian. Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan, dan mengukur signifikasi penyimpangan tersebut, dan diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang dipergunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan guna mencapai sasaran perusahaan. Tujuan dari fungsi pengawasan. Terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. 1. Adaptasi lingkungan. 2. Meminimalkan kegagalan. 3. Meminimumkan biaya. Dan terakhir, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Adaptasi lingkungan. Tujuan pertama dari fungsi pengawasan agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan tetap bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan
Dengan akan tetapi juga agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sifat memungkinkan perusahaan juga mengubah rencana perusahaan disebabkan terjadinya berbagai perubahan di lingkungan yang dihadapi perusahaan. 2. Meminimumkan kegagalan. Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah meminimumkan kegagalan. Ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi, misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin. Ketika perusahaan memiliki target produksi unit, maka perusahaan berharap bahwa bagian proses banyak 10.000 duksi. 3. Meminimumkan biaya. Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan biaya. Sebagai contoh yang telah ditemukan di atas, ketika perusahaan mengalami kegagalan sebanyak 1.000 unit, maka akan ada pemborosan biaya sebanyak 1.000 unit yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan kegagalan dalam produksi, misalnya akan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. 4. Antisipasi kompleksitas organisasi. Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produksi, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Oleh karena itu, jelas fungsi pengawasan memiliki peran penting untuk menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik. Langkah-langkah proses pengawasan. 1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja. 2. Penilaian kinerja. 3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar atau tidak. 4. Pengambilan tindaksi koreksi. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Idealnya tujuan yang ingin dicapai organisasi, bisnis, atau perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan lebih jelas. Pengambilan tindakan koreksi. Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah dari tahap sebelumnya melalui perbandingan antara kinerja dengan standar. Kita dapat informasi dan proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar, sama dengan standar, atau di bawah standar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.